Salam, apa kabar Bapak Ibu dan semua saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita semua di dalam berkat-berkat Tuhan karena Allah kita Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu yang terus kami alami dalam hidup kami. Kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan Kejadian 12 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Penginjil besar Billy Graham, dia menggambarkan kehidupan Kristen seperti sungai, bukan waduk, kata Billy Graham. Maksudnya apa? Kalau waduk atau bendungan itu biasanya hanya menampung air, ya. Sebaliknya kalau sungai itu mengalirkan air atau mengalir, ya. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai orang Kristen dipanggil Tuhan bukan hanya menerima berkat, menampung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, tapi juga Tuhan panggil untuk menyalurkan berkat atau menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kita akan belajar dengan tema dipanggil menjadi berkat. Bagaimana supaya hidup kita menjadi berkat? Ada beberapa sikap yang harus kita pelajari dari Abram ini. Yang pertama dari ayat 1. Dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Jadi yang pertama yaitu kita mesti punya sikap sedia mendengar firman Tuhan. Mendengar berarti pasang telinga baik-baik, sikap hati yang sungguh-sungguh untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita, saudaraku. Kenapa Tuhan menciptakan dua telinga, satu mulut, saudaraku? Ya tentunya Tuhan punya maksud, ya. Salah satunya adalah supaya kita membuka diri terhadap suara Tuhan. Tidak banyak terus bicara, ya saudaraku. Kalau kita berdoa berarti kita sedang bicara dengan Tuhan, ya. Tidak cukup kita hanya berdoa, bicara, tapi kita juga perlu ada waktunya. Mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang ganti bicara kepada kita, ya. Kenapa? Ketika kita mendengar suara Tuhan, maka kita tidak akan salah arah dalam kehidupan ini, dan kita akan paham apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat yang ke-1, ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berikutnya, mari kita supaya jadi berkat, kita meninggalkan kehidupan yang lama. Artinya apa? Kenyamanan yang tanpa Tuhan. Kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mari kita tinggalkan kondisi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang namanya kehidupan yang lama. Bapak Ibu Saudaraku, ketika seseorang mau meninggalkan kehidupan yang lama, ada harga yang harus dibayar, ya. Ya, kesukaan-kesukaan masa lalu kita, hobi kita, atau kesukaan yang itu bertentangan firman Tuhan, ya kadang-kadang itu sesuatu yang menyenangkan tanpa disadari. Tapi Tuhan mau kalau kita ingin jadi berkat, ayo kita tinggalkan sikap-sikap kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Abram juga mengalami hal yang demikian, ya. Dia tinggal dalam sebuah lingkungan yang tidak menyembah pada Tuhan, ya.
menyembah kepada berhala keluarga besarnya atau leluhurnya ya. Nah, Tuhan mau supaya Abram tinggalkan itu lingkungan yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya kalau kita lihat dalam nas kita baca ini, Abram sudah tua. 75 tahun ya. Kalau usia 75 tahun ya pasti secara fisik sudah mulai lemah ya. Ya berpikirnya bagaimana bisa menenangkan diri ya. Kalau mungkin Bapak Ibu atau kita ya, kalau usia 75 tahun biasanya lebih banyak berpikir supaya enak di rumah bersama anak cucu, bersama menantu ya. Ya karena memang sudah fisik kita udah lemah ya. Ya tentunya kita juga mengalami kekurangan untuk kita beraktivitas ya, karena udah usia tua, lebih banyak ya menikmati hari tua. Tidak mau pergi jauh-jauh ya. Nah Abram dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudaraku ya, supaya tinggalkan sanak saudaranya. Situasi kehidupan yang bertentangan dengan Tuhan juga di situ ya, karena penyembah berhala ditinggalkan untuk ikuti panggilan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku ya, kalau kita ingin jadi berkat ya, tinggalkan kehidupan yang lama, yang tidak membangun hidup kita dan yang tidak memuliakan Tuhan, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang keempat. Di situ dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Yang ketiga, mari kita mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Tidak cukup mendengar, ya, tapi jadi pelaku firman, saudaraku ya. Ya firman Tuhan ingatkan buat kita ya. Ya bahwa kita dipanggil Tuhan bukan hanya dengar firman, tapi menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita. Abram dalam nas yang kita baca ini Bapak Ibu Saudaraku ya, dia lakukan sebuah tindakan yang konkret, tindakan nyata. Ketika Tuhan panggil, kau akan dijadikan berkat bagi banyak bangsa, kau akan mengalami berkat ya. Lalu Abram dikatakan, maka lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Berarti kita lihat di sini bahwa Abram mentaati kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar taatlah kepada Tuhan. Tuhan menghargai orang-orang yang taat ya. Dan kalau kita lihat kisah berikutnya dari kehidupan atau perjalanan Abram, hidupnya mengalami berkat Tuhan dan dia jadi berkat bagi banyak bangsa. Lewat Abram lah ya, lahir sebuah bangsa. Lewat bangsa Israel lahirlah pribadi Yesus yang menyelamatkan banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindu supaya kita bukan hanya menampung berkat, meminta berkat, tapi menjadi penyalur berkat ya. Syarat yang pertama atau sikap yang pertama, mari kita sedia mendengar suara Tuhan supaya kita tidak salah dalam hidup ini. Dan yang kedua, mari kita tinggalkan kebiasaan lama, hidup lama. Dan yang ketiga, taatilah firman Tuhan, maka hidup kita akan jadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami alat Tuhan, jadi alat kemuliaan nama Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang lewat sikap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.